Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ramnadi Akbar Marsudesi dengan IPM 0738241175 dari kelas B. Saya membuat video seperti ini karena sebagai pengganti UAS yang diberikan oleh Bapak Syarif Pendang yang mengampu mata kuliah bahan jalan industri. Langsung saja ke slide selanjutnya. Saya di sini membahas perubahan regulasi bahan galian industri di Indonesia. Apa sih perubahan regulasi bahan industri? Perubahan regulasi bahan galian industri Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam menata sektor pertambangan lebih terarah, lebih berkelanjutan, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Kebijakan ini mengalami perkembangan signifikan seiring perubahan undang-undang dan peraturan yang mengatur pertambangan mineral dan batubara. Yang selanjutnya itu awal peraturan. Di awal peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan. Pada masa ini, bahan galian industri di Indonesia masih dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu golongan A atau strategi, meliputi minyak, gas, dan batu bara. Dan selanjutnya itu golongan B, yaitu vital, meliputi besi, tembaga, dan emas. Yang terakhir itu golongan C atau bahan galian industri, meliputi batu, pasir, tanah, dan gypsum. Di awal peraturan, sistem perizinannya masih sederhana dan bersifat izin usaha pertambangan atau IUP dengan skala terbatas. Pengawasan sepenuhnya berada di bawah pemerintah pusat. Dan selanjutnya itu masa reformasi. Setelah masa awal dan selanjutnya itu masa reformasi, larinya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Setelah masa reformasi, pemerintah meninjau kembali kebijakan lama dan mengganti sistem penggolongan bahan galian menjadi jenis komoditas dan menilai ekonominya bukan lagi sistem A, B, C dan tidak menggunakan lagi sistem golongan A, B, dan C. Perubahan utama dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 ini antara lain, yang pertama itu penghapusan sistem penggolongan bahan galian lama. Dan kedua, semua jenis bahan dikategorikan sebagai mineral dan batu bara. Dan ketiga itu mineral logam menjadi bukan mineral logam. Dan di sistem izin diperkenalkan sistem izin baru yang berlapis seperti IUP, IUPK, dan IPR. Dan selanjutnya yaitu perubahan kebijakan setelah masa reformasi terbitlah perubahan kebijakan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Nomor 20 Tahun 2009. Ini salah ya, ini teman-teman. Seharusnya perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Maaf atas kesalahan saya yang meliputi beberapa perubahan pentingnya seperti sentralisasi perizinan kembali ke pemerintah pusat dan selanjutnya penerapan sistem perizinan berbasis online, single, dan submission. Dan ketiga itu peningkatan aspek lingkungan, reklamasi dan reklamasi tambang. Dan yang selanjutnya itu Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2001 dan PP Nomor 25 Tahun 2004. Sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2010 kemudian disempurnakan melalui PP Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004. Isi pentingnya mencakup penyederhanaan sistem perizinan. Yang pertama, IU atau izin usaha pertambangan eksplorasi dan IU operasi produksi dapat digabung. Dan kedua, masa berlaku RKAB diperpanjang 3 tahun. Dan selanjutnya itu perizinan kewajiban hidrasi dan perizinan izinan prioritas bagi UMKM dan organisasi masyarakat. Dan yang paling terakhir itu peraturan yang terbaru atau terkini, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Yang pertama itu pemanfaatan bahan galian untuk kepentingan dalam negeri. Dan selanjutnya itu penegasan terhadap pembangunan smelter dan industri hilir. Yang ketiga, transparansi perizinan dan pengawasan digital. Yang paling terakhir yaitu kewajiban CCR dan tanggung jawab lingkungan yang lebih kuat. Langsung masuk ke kesimpulannya,
Dari kesimpulannya itu, perubahan regulasi bahan galian industri Indonesia merupakan langkah strategis pemerintah dalam menata sektor agar lebih tertib, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Melalui perubahan Undang-Undang Minerba dan peraturan turunannya, kewenangan perizinan dipusatkan kembali. Sistem perizinan berbasis digital diterapkan serta pengawasan kegiatan pertambangan diperkuat. Nah, selanjutnya kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan perizinan yang tumpang tindih seperti meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya mineral non-logam. Itu saja yang bisa saya paparkan dari materi yang saya berikan ini. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.